Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Kirana dengan NIM D1A10063. Perkenalkan, saya Vidya Akmalunisa dengan NIM D1A024100091. Perkenalkan, nama saya Nabila Dulestari dengan NIM D1A024100059. Perkenalkan, nama saya Kadarma dengan NIM D1A024100095. Nama saya Nadia dengan NIM D1A024100061. Nama saya Ninyoman Graintan Prastika dengan NIM D1A024100068. Saya Nopalisa Tripadila dengan NIM D1A024171. Halo Sobat Hukum, pada hari ini kami dari Kelompok 1 akan mempresentasikan analisis tentang persoalan hak cipta, sengketa, sketsa yang digunakan oleh PT Grand Indonesia. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam kasus sketsa Tugu Selamat Datang yang digunakan oleh PT Grand Indonesia saat ini telah digugat oleh ahli waris Heng Ngantung yang menjadi orang yang membuat sketsa Tugu Selamat Datang yang digunakan oleh PT Grand Indonesia. Ahli waris Heng Ngantung atau disebut sebagai penggugat telah menggugat PT Grand Indonesia yang telah menggunakan sketsa yang telah dibuat oleh Heng Ngantung sendiri yang telah didaftarkan dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tugu Selamat Datang adalah sketsa seorang pria dan wanita yang melambaikan tangan yang diwujudkan dalam bentuk patung di dekat bundaran Hotel Indonesia. Tugu Selamat Datang sendiri itu diakui oleh pemahat patung yang bernama Edison Arsono, yang dimana bahwa benar sketsa Tugu Selamat Datang yang dibuat dalam bentuk patung di sekitaran bundaran Hotel Indonesia merupakan sketsa yang dihasilkan oleh almarhum Heng Ngantung sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka sah saja ketika ahli waris Heng Ngantung menuntut ganti rugi kepada PT Grand Indonesia, yang dimana hak cipta dapat diwariskan, sehingga sketsa yang dibuat oleh Heng Ngantung sendiri menjadi warisan kepada ahli waris Heng Ngantung, sehingga ahli waris Heng Ngantung dapat meminta ganti rugi kepada PT Grand Indonesia. Dengan cara tersebut, maka negara harus menjamin bahwa setiap hak cipta harus dilindungi dan ditegakkan. Oke, baik, selanjutnya mengenai tentang kronologi kasus. Jadi sketsa Tugu Selamat Datang ini dibuat pada tahun 1962 oleh Heng Ngantung dalam rangka untuk menyambut Asian Games keempat di Jakarta. Selanjutnya, sketsa tersebut kemudian diwujudkan menjadi sebuah patung monumental yang saat ini berdiri di bundaran Hotel Indonesia dan menjadi salah satu ikon yang ada di kota Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2004, PT Grand Indonesia ini menggunakan visual sepasang pria dan juga wanita yang dengan pose sangat mirip dengan sketsa aslinya yang dijadikan sebagai logo untuk di pusat perbelanjaannya. Sehingga ahli waris Heng Ngantung ini menilai bahwa adanya penggunaan tersebut memiliki kemiripan yang sangat substansial dengan sketsa asli dan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa adanya izin terlebih dahulu. Nah, sehingga atas dasar itu ahli waris ini mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga yang ada di Jakarta. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan dasar hukum perlindungan hak cipta, yang dimana hukum perkara ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimana pada pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif, yang dimana pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Kemudian pada pasal 40 ayat 1 huruf F secara tegas menyebutkan bahwa karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambaran, sketsa, patung, kolase termasuk ciptaan yang dilindungi. Kemudian artinya secara yuridis sketsa Tugu Selamat Datang merupakan objek perlindungan hukum yang sah. Kemudian perlindungan ini tidak
bergantung pada pendaftaran karena sistem hukum di Indonesia menganut prinsip automatic protection. Dalam hukum hak cipta tidak hanya ada hak ekonomi saja, tetapi ada yang namanya hak moral, di mana hak moral ini sudah melekat sejak dari pencipta itu mengeluarkan karya tulisnya. Seperti pencantuman nama atau tanda tangan dari penciptanya, lalu semisal pencipta itu tidak ingin dipublish, dia bisa menaruh inisial namanya. Lalu tujuannya untuk mempertahankan keaslian dari karya tersebut serta menolak perubahan yang dapat merusak nama baik dan reputasinya. Hak moral ini juga dia bersifatnya seumur hidup, di mana ketika sang penciptanya sudah meninggal, dia hak tersebut bisa dialihkan atau diperjuangkan oleh ahli warisnya. Dalam kasus ini apabila karya yang digunakan tanpa adanya atribusi atau penghormatan terhadap penciptanya, ya maka berpotensi melanggar yang namanya hak moral tersebut. Hak moral tetap dapat diperjuangkan oleh ahli warisnya meskipun telah meninggal dunia. Selain ada hak moral, di mana ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini diberikan kepada pemegang atau pencipta hak cipta, itu diatur di dalam pasal 8 dan pasal 9 UU Hak Cipta. Jadi ini tuh yang pertama untuk menerbitkan, memperbanyak, yang ketiga itu mendistribusikan, yang keempat itu mengadaptasi, yang kelima itu mengumumkan, yang keenam tuh menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial. Dalam perkara ini penggunaan visual sebagai logo pusat perbelanjaan jelas merupakan bentuk penggunaan komersial karena tidak terdapat izin tertulis maupun perjanjian lisan dengan ahli waris. Maka tindakan tersebut dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak ekonomi. Materi selanjutnya itu berkaitan tentang jangka waktu perlindungan dan putusan pengadilan, yang dimana berdasarkan pada pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan atas karya seni rupa itu berlaku seumur hidup pencipta dan 70 tahun sejak penciptanya itu meninggal dunia. Dengan demikian, hak atas sengketa masih dilindungi dan sah dimiliki dan dialihkan oleh ahli warisnya. Selanjutnya, perkara ini itu akhirnya diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada nomor 35 PDT dan Hak Cipta Garing 2020. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Grand Indonesia ini terbukti melakukan pelanggaran hak atas hak cipta tersebut dan diwajibkan untuk membayar denda sebesar 1 miliar. Nah, demikian. Selanjutnya itu putusan ini tuh menegaskan bahwa penggunaan karya seni itu untuk kepentingan komersial itu tetap memerlukan izin. Dan meskipun karya tersebut sudah menjadi simbol publik. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis yuridis yang telah kami lakukan, kami berpendapat bahwa sketsa sendiri mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena sketsa sendiri diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, khususnya di dalam pasal 40 huruf F tentang Undang-Undang Hak Cipta. Kasus ini juga menegaskan antara kepemilikan pribadi suatu monumen dan juga antara kepemilikan hak cipta atas desain ataupun sketsanya. Monumen dapat menjadi milik publik ataupun milik negara, tetapi tidak dengan hak cipta atas desainnya karena hak cipta sendiri melekat pada diri si pemilik atau penciptanya. Walaupun ganti rugi di dalam kasus ini jauh lebih kecil daripada tuntutan yang telah diajukan, kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bagaimana tentang penegakan hak cipta di Indonesia. Sebagai kesimpulannya, penggunaan karya cipta tanpa izin apalagi untuk kebutuhan komersial merupakan suatu pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan, baik itu pertanggungjawaban pidana ataupun pertanggungjawaban perdata. Di dalam kasus ini juga menjadi pembelajaran dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual karena merupakan etika politik dan juga etika moral bagi kita semua dalam penegakan hukum. Menegaskan bahwa Bundaran. Terus di dalam perkara ini penggunaan visual Berdasarkan matiin dulu. Sebuah karya lupa. Sakat dulu aja. Proteksioner. Sekian. Jelek.